Martabak, mari cerita tentang bakti. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Kita balik lagi ke podcast Martabak, mari cerita tentang bakti. Ini mungkin teman-teman di sana baktizen, kalau kita biasanya menyebutnya baktizen ini kayaknya bertanya-tanya ini program apa kok muncul lagi kayak gitu. Ini memang renew gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita balik lagi ke Martabak, podcast Martabak di tahun 2026. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial nih, datang dari daerah yang lumayan jauh kalau dari Jakarta ya perjalanannya. Nah, biar teman-teman Martabak bisa menebak ini seseorang yang datang dari mana, mungkin saya bacain sedikit. Jadi daerahnya ini daerah yang terkenal dengan festival budaya yaitu Yahoo dan memiliki rumah adat bernama Omolaraga. Oke. Nah, biasanya di sana sapaannya adalah Yahoo Hadiah Duria. Bener ya, Pak? Ya, benar sekali. Siap. Baik, tanpa lama lagi kita sambut Bapak Bupati Nias Utara, Bapak Amizaro Waru. Selamat datang Pak Amizaro. Selamat datang dan selamat siang. Selamat siang Bapak. Sehat Pak? Semua walafiat. Alhamdulillah. Kalau yang saya baca, Bapak itu merupakan Bupati Nias Utara yang dilantik dari tahun 2021. Benar sekali. Betul Periode ya? kedua kita sekarang. Betul, periode kedua. Berarti selamat Pak sudah Baik, terima kasih. mengemban kembali tugas menjadi Bupati Nias Utara. Mungkin di sini Pak kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak terkait dengan telekomunikasi, transformasi digital, apalagi yang datang dari Nias Utara seperti itu. Mungkin yang pertama Pak yang mau saya tanyakan, sebelum konektivitas hadir nih di Nias Utara Pak, itu mungkin kondisi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Memang kita daerah Kabupaten Nias Utara ini sesuai dengan kondisi daerahnya ini memang di kepulauan. Pulau Nias ini ada 4 kabupaten 1 kota. Dan dia pisah dari daratan Sumatera Utara. Kalau kita dari Jakarta ini ke Medan baru ke Nias yang namanya bandara udaranya itu Binaka. Itu pusatnya. Kalau ke Nias Utara itu kurang lebih 1,5 jam. Tentunya kondisi kepulauan ini sudah kita tahu bersama bahwa memang memiliki kearifan dan pemberlakuan khusus. Memang perkembangan zaman terus terjadi dan perkembangan juga teknologi juga ada, tetapi kami rasa terlalu lambat sekali. Apalagi zaman saat ini kan sudah digitalisasi semua. Jangankan pun di tingkat SMA, SD sekarang, TK sekarang pun sudah mendigitalisasi. Tetapi di sana ada banyak kondisi. Makanya kondisi Nias Utara ini sesuai dengan Perpres 12/2025, di Indonesia ini masih ada terdapat 30 kabupaten daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Dan salah satunya di daratan Sumatera, bukan hanya di Sumatera Utara, tinggal Nias Utara. Kenapa ini bisa terkategori sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal? Karena IPM itu baru 66%. Angka kemiskinan itu 21%. Kematangan jalan, dan ini permasalahan utamanya, baru 26% sekian. Stunting 25%. Lalu kondisinya, kemampuan keuangan daerah fiskal juga belum bisa mampu, apalagi dengan kondisi efisiensi terakhir ini. Sehingga sangat berdampak terhadap kegiatan program-program yang lain. Salah satunya mengenai digitalisasi. Per hari ini, sesuai dengan data yang kita miliki, ada 42 lokasi blank spot di Nias Utara itu. Makanya ini kalau kita sekedar informasi, ada itu smart board itu yang dikasih oleh Bapak Presiden di sekolah-sekolah SD SMP, masih ada yang berada di rumah Bapak Ibu guru per hari ini. Kenapa? Karena di sekolah itu tidak ada jaringan internet, tidak ada listrik,
ya. Malah ini ceritanya saya minta sama kepala sekolah untuk kita alihkan ke sekolah yang lain, beliau juga tidak kasih. Alasannya itu ya mungkin 2-3 tahun lagi ada jaringan ya baru kami pakai, ini hak kami kan ini juga kita menghargai. Dan tentunya ini satu kondisi, dan ini sangat berdampak terhadap perkembangan dan arah serta target Indonesia Emas 2045. Kalau kondisi ini semakin lama kita memberikan jawaban di tengah-tengah masyarakat, terlebih anak pendidik kita, didikan-didikan di sekolah. Sehingga memang ini merupakan sebuah kondisi dan pergumulan kita di daerah, tapi kita berharap bahwa ada pemberlakuan khusus. Kalau diberikan semacam jatah merata, saya pikir lama dia. Tapi baiknya, idealnya, daerah-daerah kepulauan ini, terlebih daerah tertinggal dan sangat tertinggal ini, ada pemberlakuan khusus, afirmasi khusus terhadap program di kementerian lembaga. Sehingga intervensi itulah yang bisa membuat satu arah untuk mendokrak ketertinggalan itu menjadi sebuah kemajuan. Baik. Memang kondisinya berjalan normatif, tetapi sesungguhnya ada yang sangat prinsipil yang dialami oleh masyarakat setempat. Coba bayangkan, kalau anak SMP tidak pernah bermain internet, tiba-tiba masuk SMA di kota, waduh, kewalahan. Ini sebuah ketertinggalan. Begitu juga Bapak Ibu Guru, bagaimana bisa mereka update perkembangan, lain sebagainya. Sistem belajar mengajar sudah digitalisasi, ya mereka tidak bisa. Dan ini lokasinya bukan hanya 1-2 sekolah. Ada puluhan sekolah. Dan tidak hanya level SD, SMP, SMA, SMK juga ada. Dan ini merupakan doa dan perjuangan kita bersama, termasuk melalui podcast ini, ya artinya supaya ini dapat, ya kurang lebih lah saya minta disebarluaskan informasi ini. Ya ini, sehingga ini kondisinya yang memang baru termasuk juga jaringan internet, listrik yang masih sangat butuh di sana, dan beberapa bidang yang lain. Ya harapan kita lah supaya ada perhatian khusus dan program afirmasi diberikan kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Siap Pak Bupati, tadi memang mungkin masih banyak ya Pak jaringan yang memang tempat titik yang belum diratakan oleh infrastruktur telekomunikasi begitu. Tapi yang tadi saya dengar Pak, Bapak tadi sebelum masuk ke podcast ini Bapak audiensi dulu ya Pak dengan tim Bakti gitu ya. Nah itu gimana Pak, berjalan dengan lancar kah atau apa yang Bapak sampaikan tadi? Ya, artinya hari ini tadi jam 8 pagi kami ketemu dengan Bapak Dirjen Infrastruktur Komdigi, dan ada Pak Direktur Mulyadi ya. Nah, itu. Setelah itu kami ke Bakti, diterima oleh Bapak Direktur yang sangat baik dan humanis bersama dengan tim. Dan memang kita tadi menyampaikan secara gamblang, secara umum, dibarengi dengan data kepada Bakti, dan terjadi diskusi, dan ada beberapa langkah yang segera ditindaklanjuti. Yang pertama dulu bahwa ada satu tower yang sudah tidak aktif selama ini, dan kita rencanakan akan memindahkan ke salah satu lokasi yang memang butuh jaringan. Begitu juga akan ada pertemuan tindak lanjut tim saya dengan Bakti tentang kondisi-kondisi yang segera dilaksanakan. Dari Bakti tadi juga menyerahkan supaya menyampaikan permohonan di aplikasi pasti untuk kondisi kebutuhan di sekolah-sekolah yang namanya internet untuk membantu sekolah-sekolah. Ya artinya kesepakatan itu nanti akan kita tindak-lanjuti, dan saya pikir tidak cukup dengan ini. Ya, tidak cukup dengan ini. Karena apa yang kami sampaikan ini sesungguhnya bukan keinginan, sudah taraf kebutuhan. Dan taraf kebutuhan pun taraf kebutuhan mendesak. Ya, coba bayangkan ya, 80 tahun Indonesia ini merdeka. Kita masih berbicara masalah jaringan internet di sekolah SD, SMP, SMA, jaringan listrik. Nah, ini kondisinya ini kan sesuatu yang membuat daerah tertinggal, yang membuat kemunduran semangat pendidikan dan lain sebagainya, termasuk
perkembangan ekonomi yang mempengaruhi di sana. Dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan karena tidak ada akses internet, tidak ada akses listrik, ya akhirnya tidak kemana-mana. Nah, ini kondisi. Selama Bapak menjabat nih Pak, dari 2021 sampai sekarang, mungkin bisa diceritakan Pak perbedaan atau perubahan positif dari masuknya Bakti sebelum dan sesudah adanya Bakti, seperti itu Pak, gimana? Ya memang kan di awal kita itu kan banyak, lebih teori saya seperti itu banyak. Dan setelah kita masuk mulai 2021, kita terus melakukan lobby dalam bentuk penyampaian proposal, usaha-usaha lah komunikasi. Memang kami harus mengakui ada peningkatan. Ya mungkin kalau dulu permasalahannya itu kategori 10, mungkin sekarang tinggal 6 atau 7. Tetapi masih menurut kami masih banyak. Ya masih banyak ya. Sehingga tentunya kami juga terus berusaha seperti hari ini, ya terus berusaha, dan kami berharap bahwa semua usaha ini bisa terdeliver dan bisa ada jawaban secara langsung yang memang menjadi sebuah jawaban kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap bahwa kondisi inilah kalau boleh selesai 2026. Jangan sampai terbawa 2027. Apalagi kita harus mengapresiasi bersama program Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Banyak sekali yang brilian, malah semuanya brilian. Ya, termasuk ini smart board ini, ya, ini bagus sekali ini. Ya, sebagai bahan interaksi di tengah-tengah anak sekolah. Ya, bagaimana perkembangan secara nasional, internasional, tinggal ketik-ketik saja udah bisa tampil. Tetapi kalau memang infrastruktur penunjang dari daerah itu tidak ada, ya sama saja juga bukan bohong ya, tapi terkendala. Ini harapan kita, termasuk masalah kesehatan, ini juga penting. Masalah internet itu penting, listrik itu penting untuk kesehatan. Dan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita penuhi di tengah-tengah masyarakat. Selama kita menjadi bupati, bahwa kita memang sudah membuat beberapa poin yang menjadi prioritas kita itu, ya termasuk mengenai jaringan internet. Makanya data kita itu lengkap dari tahun ke tahun, setiap 6 bulan itu tetap kami update. Berapa yang bertambah, berapa yang bermasalah, di mana lagi yang tidak bagus, kita terus update. Begitu juga listrik, begitu juga air bersih, rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya. Ya, kelompok tani kita terus update sekali 6 bulan mengenai data kita. Dan memang kondisinya ini bahwa sesungguhnya karena keterbatasan fiskal di daerah, makanya kita tidak banyak bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat. Ya. Siap. Ya sih Pak, mungkin memang kalau daerah yang masih tergolong 3T seperti itu memang mungkin masih banyak masalahnya Pak. Cuman memang kalau dari sisi kami Bakti, mungkin kami akan membantu terus dan mendampingi Pak Bupati beserta tim. Terima kasih. Untuk agar internet di Nias Utara itu bisa dibangun gitu ya Pak. Jadi anak-anak dari sekolah, kesehatan itu juga bisa. Dan tadi juga Bapak Bupati juga sudah sampaikan bahwa tim Bapak juga sudah menyampaikan lewat aplikasi Pasti. Mungkin dari untuk teman-teman Baktizen di sini yang belum tahu, aplikasi Pasti adalah aplikasi pengusul untuk usulan telekomunikasi infrastruktur di daerah. Jadi teman-teman di daerah bisa mengusulkan kepada kita untuk misalnya masih ada blank spot atau kebutuhan yang lain terkait dengan telekomunikasi infrastruktur, bisa melewati Pasti, seperti itu, kanal Pasti. Dan tadi juga sempat saya dengar di audiensi Pak, tim Bapak menyampaikan bahwa Bakti ini, jaringan Bakti bermanfaat pada saat kemarin bencana ya Pak. Iya, betul. Itu tapi kalau Nias Utara sendiri terkena bencana atau tidak Pak? Kita lebih memaknai dampak. Tapi sungguh mempengaruhi, ya. Karena kita ini kan kepulauan, maka ada banyak ketergantungan dan akses yang kita butuhkan dari daratan. Siap. Baik Pak, mungkin terakhir ya teman-teman,
mungkin harapan Bapak ke depannya untuk Nias Utara dalam masa pemerintahan yang Bapak pimpin ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Baktizen. Ya, baik. Tentunya Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun. Dan tentunya ada beberapa poin yang menjadi catatan bersama, baik kita sebagai pelaksana, pelaku di daerah maupun dengan pemerintah pusat, bahwa ada beberapa kondisi yang memang membutuhkan perhatian serius di daerah itu, terlebih di komposisi daerah tertinggal dan sangat tertinggal, ya seperti jaringan internet ini, listrik, mengenai air bersih, termasuk kita di daerah tertinggal dan sangat tertinggal ini, ya seperti Nias Utara ini baru 26, sekian% jalan bagus. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kehidupan survive masyarakat di sana, bagaimana pertumbuhan ekonomi di sana. Dan tentunya harapan ini adalah merupakan sebuah tuntutan kemerdekaan. Sesungguhnya ini adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan khusus di bidang pendidikan, bahwa perlu ada penanganan khusus, keberpihakan khusus, afirmasi dalam bentuk program yang diberikan di daerah-daerah terluar, daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Sesungguhnya kita sudah ada payung melalui Perpres 12/2025 bahwa di Indonesia masih terdapat 30 daerah kabupaten yang masih tertinggal dan sangat tertinggal. Kita berharap bahwa semua kita termasuk pemerintah pusat berharap bahwa ada pemberlakuan khusus dalam keberpihakan program yang mereka laksanakan. Kita tahu bahwa daerah ini kan sedikit sekali, apalagi fiskal yang masih sedikit sekali, dan tentunya kita ada berharap bahwa ada perhatian khusus dari pusat. Termasuk di Bakti, kami berharap terus ya kawal kami, dan tidak hanya dikawal, untuk segera juga menyelesaikan permasalahan black spot yang kurang lebih 42 di Kabupaten Nias Utara. Dengan ada itu, pasti semua sekolah itu mendapat akses mengikuti perkembangan secara nasional dan internasional, dan pasti ada semangat hidup baru di tengah-tengah masyarakat, terlebih bagi pelajar-pelajar kita. Harapan kita bahwa semangat Bapak Presiden Republik Indonesia adalah semangat kita bersama. Tidak boleh ada miskin di Indonesia ini, tidak boleh ada yang tidak terakses dalam bentuk informasi dan lain sebagainya. Mari kita mendukung. Dan kami sebagai pimpinan di daerah siap menjadi garda terdepan menyukseskan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amizaro Waruwu, Bupati Nias Utara. Mungkin itu saja dari podcast Martabak di episode 1. Nanti teman-teman bisa ngelihat episode ini di YouTube-nya Bakti Komdigi, dan juga cek-cek di medsosnya Bakti Komdigi. Baik, mungkin segitu saja dari saya, Karina, untuk host kali ini. Sampai jumpa. Yahoo. Martabak, mari cerita tentang bakti.